Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallah. Para bapak dan ibu jemaah taklim Ahad pagi yang berbahagia, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan barokah, rahmat, hidayah serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah pada hari ini Ahad kedua, biasanya Ahad pertama. Qadarullah saya juga bisa karena jam 6 sampai jam 7-nya kosong, sehingga ya bisalah Ahad kedua. Tapi ya untuk bulan ini saja gitu. Bulan berikutnya kembali ke Ahad pertama. Bapak Ibu yang berbahagia, ini waktunya juga mohon maaf saya agak cepat karena setelah ini harus di mana Kalibagor, karena memang jadwalnya di sana dari Jepang, kemudian Masjid Bayangkara. Kalau bulan Januari sampai Juli, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, setengah tahun lah, Juni ya sampai Juni. Nah itu di jam 0 sampai jam 7 di Bayangkara. Dan ini kan bulan apa? September. Nah dari Juli sampai Desember untuk jam 6 sampai jam 7 memang kosong Ahad kedua, sehingga saya bisa ke sini. Baik, ya mudah-mudahan kita semuanya diberi taufik dan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan Bapak Ibu kajian kita masih bulan sholat jamaah. Bulan kemarin sampai apa? Kita bahas apa bulan kemarin? Apa? Ada yang mencatat bulan kemarin? Dalam? Iya, sholat berjamaah sampai apa? Pembahasannya kan panjang. Tentang adzan dan iqamah sudah. Adzan iqamah sudah. Sampai sholat berjamaah. Sholatul jamaati ya. Sholat berjamaah. Itu sampai mana itu? Baru bukaan. Oh, baru pembukaan. Baik. Bapak Ibu yang berbahagia rahimakumullah. Jadi kita masuk kepada sholat berjamaah. Itu gitu. Kalau kita karena ini sudah ya, arti berjamaah sudah kemarin ya. Makna daripada atau ta'rif sholat berjamaah ya. Al-jama'atu hiya al-irtibatul hasil baina sholatil imam wal ma'mum. Itu yang dinamakan sholat berjamaah, adalah hubungan yang muncul antara ritme sholatnya imam dan makmum, sehingga antara imam dan makmum itu selalu connect, selalu berhubungan, tidak sendiri. Itu namanya sholat berjamaah. Jadi makmum yang kudu mengikuti imam dengan cara yang dibenarkan, tentunya mengikutinya bukan sekedar mengikuti
tapi mengikuti imam dengan cara yang benar, ada aturannya. Nah itu namanya berjamaah. Tapi kalau berjamaah mau makmumnya di siti misalnya, maka itu bukan berjamaah. Berjamaah mau makmumnya ngeri. Ya, contohnya apa? Imam sudah duduk, makmumnya si sujud baik. Nah, maka ini sudah tidak irtibal, ya, tidak berhubungan, berarti sudah memutus. Imam duduk yang itunya langsung duduk, orang sujud, bersuwe banget dia. Biasanya kita sahut akhir, karena model kayak gitu. Kalau imamnya lama, kita ikut lama. Nah, kalau imamnya gak lama, ya kita ikut gak lama. Ajak imamnya ke salam Allahu Akbar, tasahud akhir. Nah, itu namanya gak berjamaah. Cuma etok-etok jamaah. Etok-etok jamaah, ya. Dan itu. Ini penting banget untuk kita perhatikan. Nah, maknanya atau hikmahnya apa? Bapak Ibu, dengan kita mengikuti imam, kita akan terlatih hidup tertib, terlatih hidup taat kepada pimpinan, selagi pimpinannya tidak maksiat. Dan kita akan terlatih untuk mau dan berani mengingatkan pemimpin. Kalau imam kita salah, apa kita biarkan? Tidak, Pak. Nah itu, imam kita keliru, maka kita harus mengingatkan. Nah itu seperti itu. Jadi kita belajar sholat berjamaah, terapkan dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Kita sebagai makmum coba rendahkan hati kita, ya, kesombongan dihilangkan. Sing imami berusaha baik, ya. Misalnya sing imami kok ternyata orangnya lebih rendah dari kita lebih tinggi, lebih rendah strata sosialnya, misalnya nyomong sufi, imamnya pengurangan duit, atau nyong pejabat, imamnya kemudian jadi sombong lah, ya tidak boleh. Maka itu melatih seperti itu. Ketika kita sudah datang ke masjid, siapapun imamnya, maka berlatih tundukkan hati kita bahwa saya kudu manut karo pimpinan selagi tidak maksiat, selagi tidak keliru, selagi tidak salah. Nah, maka diingatkan kalau salah. Nah, ingatkan. Caranya sudah nanti kita di subhanallah. Kalau ibu-ibu dengan gitu ya, memberikan tanda itu. Lah ibu nang beri orang kudu keprok. Salah keprok seru bisa. Nah, ini Bapak Ibu. Kalau pas sholat diingatkan yang mau, mungkin karena imamnya yakin tidak keliru, maka bagaimana makmum terus ikuti, baru nanti setelah selesai sampaikan. Itu seperti itu. Setelah selesai sampaikan, imam yang baik harus mendengarkan. Ada konfirmasi, tanya apa iya benar kayak ngomong yang keliru kayak gini, maridiane. Oh iya, langsung dibenarkan. Kalau kurang, berdiri lagi tanpa. Kalau ternyata ada yang keliru harus sujud sahwi, ya sujud sahwi. Nah itu, ini luar biasa Bapak Ibu. Jadi kaitan imam dan makmum, pemimpin dan yang dipimpin ini luar biasa. Kalau belajar dari sholat kemudian diterapkan dalam hidup dan kehidupan kita, masya Allah luar biasa Pak. Benar. Dalam bernegara misalnya, presiden kalau rakyatnya, ini luar biasa. Milih imam anak persyaratannya. Mulanya milih pemimpin dalam kehidupan juga ada persyaratannya. Orang sekedar milih kan begitu. Nah, kena bagi mas kan orang pilihan. Kursi sitok sih. Ya ujar pula kasih kemana sudah mau kan anak pilihan. Itu apa itu? Milih pemimpin itu ada kriterianya. Ya,
Nah seperti itu. Ya Allah luar biasa. Nah jadi pemimpin ya kudu bener, lurus, ngerti, nek diemutna, gelem, itu pemimpin yang baik. Ini apa itu? Baik, maka ada irtibatul hasil, ada hubungan yang muncul dari hasil makmum apa berjamaah itu, ya baina sholatil imam wal makmum, antara sholatnya imam dan juga makmum. Nah ini apa ibu? Monggo direnungkan betul-betul. Belajar jadi makmum, belajar jadi imam yang baik. Mulane aja nanti di siti imam, aja nanti barengi imam. Nek sering di siti imam, kan wong ambisius banget biasanya. Ya. Pilihan ketua RT, ya karpe. Tapi ini ketua RT tahu orang ya? Orang yang ketua RT malah rebutan mokce ya. Iya, ketua RT tadi. Kecuali ketua RT dapat gaji sebulan 5 juta, kayaknya ya rebutan. Ketua RT 5 juta sebulan, bus. Kayaknya luar biasa. Nah, ketua RT sekarang itu jabatan pejabat negara yang paling bersih dia ketua RT Pak. Nah, mulanya si ketua RT aja ciri nanti di hadapan Allah nanti akan dibalas dengan balasan yang luar biasa. Konten ketua RT ini konten ya abadi ya, orang apa gitu ya. Mulanya panjenengan didadekan ketua RT, terus orang ngasih gelem ganti, masyarakatnya warganya supaya berkomitmen, oke, manut tak ora, gitu. Saya supaya jadi pemimpin, yang pemimpin kudu manut, sing penting ora maksiat. Nah, maka bikin aturan-aturan sesuai dengan syariat, luar biasa. Dilarang seorang perempuan keluar rumah membuka aurat. Bagi seorang perempuan yang keluar rumah membuka aurat denda 5 juta. Nah, gitu. Sugih RT-nya tuli. Denda 5 juta. Nah, itu kan. Saya menerapkan begitu dulu benar. Betul, saya menerapkan ketika saya di ketua RT di perumahan Muhammadiyah yang ada di Sumampir. Nah, jadi ketua RT pertama kali ada RT, ketua RT-nya saya. Ya, warganya belum banyak waktu itu. Kita bikin sepakati rapat RT, gimana nih? Kita mau bikin lingkungan yang seperti apa lingkungan kita? Mau lingkungan jor-joran, apa lingkungan yang kita arahkan? Ya jor-joran lah. Ya kita bina bareng-bareng. Oke, kita adakan kegiatan kajian, kegiatan tadarus, dan juga aturan-aturan dalam RT. Di antaranya seperti itu. Tidak boleh jual rokok, tidak boleh jual yang haram, ya, tidak boleh membuka aurat di luar rumah. Itu kita bikin seperti tempel di masing-masing rumah. Tempel Pak, betul-betul ditempel, pel luar biasa. Waktu itu, ya. Nah itu, ya luar biasa akibatnya, ya. Pengaruhnya luar biasa. Makanya kesempatan kalau diberi amanah pemimpin gunakan ya, seperti itu. Nah ini apa Ibu? Maka kalau warga RT kita benar-benar memang menjadikan kita jadi pemimpin ikhlas karena mengikuti nekora ya direcok baik gitu kan. Baik, lanjutkan Bapak Ibu. Hafid ala sholawatil maktubah fi jama'atin. Hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin untuk apa? Untuk melaksanakan sholat wajib dengan berjamaah. Ini sudah saya bahas apa belum sih dulu? Belum. Jadi kita berusaha Bapak Ibu dimanapun, kapanpun kita berada, selagi ada temannya, ya berjamaah. Selagi kita tidak ada uzur syar'i, ya datangi masjid. Maka sholat yang paling baik itu gimana? Tepat atau di awal waktu, ya tepat waktu jelas. Tapi di awal waktu itu lebih baik. Kemudian berjamaah, kemudian di masjid. Nah, otomatis ini. Ini kalau kita berjamaah di rumah, ya baik. Tapi lebih baik lagi adalah di
di masjid. Tidak tepat, tidak di awal waktu tapi berjamaah ya baik, tapi lebih baik adalah di awal waktu orang ende. Nah itu. Ini apa Ibu? Kalau tepat waktu bisa di akhir Pak. Di akhir waktu itu bisa masih tepat waktu pada waktunya. Tapi lebih baik lagi adalah di awal waktu, tidak ngendeng. Apalagi boleh ngendeng nanti waktunya entek. Kok dijamak bayang Pak, saya agak prihatin. Maka jadi pimpinan itu penting sekali. Pilih pemimpin yang sadar dengan syariat. Ya. Nyun sewu. Kemarin ada apa nih di Banyumas ini? Karnaval nggih. Kira-kira kepriwe karnaval wis? Orang nonton? Salah orang nonton. Apa salah? Orang salah nih. Ini kantin saya mungkin. Saya lewat masalahnya, lewat. Sok lewat, kok macet tanah apa gini? Jebule ana masjid nang tengah dalan. Kayak masjid loh, kayak gambar masjid buat masjid beneran. Apa maksudnya gambar masjid? Kayak masjid lah, nah, kayak kubah. Nang tengah dalan. Oh, kisah apa ya? Oh, karnaval. Ya. Karnaval itu jam berapa? Saya itu udah pada mulai datang. Dan kalau si koyo bawa orang apa kayak gini, ya nanti dubur dia sholat orang gitu. Yang benar. Nek kayak gue mau dijaga kaporan jajal. Itu kalau hajatnya, kebutuhannya apa ibadah itu boleh. Itu kebutuhan atau kegiatannya bukan ibadah itu. Itu muamalah biasa mubah. Bahkan cenderung banyak maksiatnya di situ. Ini Pak, ini, ya Allah. Saya kan ada kajian di PMT sana Cilongok. PMT Cilongok saya ada kajian jam 10 supaya ngisi karyawan, pembinaan karyawan. Berangkat kan jam 9 berangkat macet, langsung ganti jalur. Pulangnya itu kan belum mulai Pak. Baru pada berangkat gitu kan. Nah saya lewat jalur yang lain juga. Ya kayak gitu. Petukan jam 11:30 Delamaning zuhur. Tapi lihat yang pada datang dandanannya kayak kira-kira sholat zuhur apa gitu. Udah muncul tapi pakaiannya begitu. Ya bagaimana gitu loh ya. Menghadap Allah dengan wajah yang corang-caring kayak begitu. Ya Allah. Nek suku donenyong kayak suku donenyong ya tangan lampun kita pada sholat gitu. Nah itu apa Ibu? Ya Allah, mulanya ngerilah gitu. Jadi kadang-kadang kita bikin kegiatan Pak monggo panjenengan kegiatan apa saja itu dahulukan kepentingan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegiatan apa baik 17-an apa bahaya. Oke, maksanya menghadap Allah, hentikan semuanya. Mau orang semua bebas gitu loh. Nah, itu Bapak Ibu. Ini mengerikan. Makanya hafid supaya dijaga betul-betul. Sholat itu laksanakan bukan hanya sekedar melaksanakan, tapi melaksanakan dengan kualitas yang terbaik, yaitu apa? Berjamaah. Di mana? Di masjid. Ketika kita bisa di masjid, maka di mana? Bisa di musola ataupun di tempat yang lain. Ketika ada uzur tidak bisa ke masjid. Nah, gitu. Ada uzur syar'i tidak bisa ke masjid, ya di rumah atau di mana saja dia berada. Maka jangan kemudian kita apa ya nyari enaknya lawi sholat derek baik. Nek sholat tarawih kesuwen. Boleh ngimami rika kesuwen. Yang ras ranta mendingan dewek jebule bener bareng sholat dewek kayak kinjil cewek. Terus betul Bu kinjil cewek.
Ya harus makan jengklat gitu loh. Ya Allah. Siapa sih ngelakuin model kayak kijing jawab kan kene? Langka berarti anak. Iya kan? Langka kan berarti anak. Nek nang nggonku langka itu berarti anak, ora akeh. Anak apa sithik jenenge langka. Itu apa itu? Ya Allah. Oh lagi menghadap Allah kok jenggot. Kenapa sholatnya cepet teman? Kayak karena bawel sarap. Bisa mangkat untuk ketinggalan ya Allah. Ini Bapak Ibu ya. Jadi kenapa menghadap Allah itu tidak kita pentingkan? Padahal itulah ya yang menjadi indikator kekuatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan menjadikan kita mendapatkan kasih sayang, ridho, rahmat, barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang akan bisa membentuk diri kita berkarakter yang baik, tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah itu ya Allah, kadang-kadang ya langsung mungkin tulis sholat ya lumayan ya Allah, daripada si orang sholat itu aja. Karena kalau ibadah dengan prinsip seperti itu kualitasnya ya gimana? Yang penting sholat, nanti kerja ya yang penting kerja. Ya Allah, ini Bapak Ibu, oke. Oleh karena itu, mana fil masjidi awil musalla aw ghairihima, ataupun di mana saja, maka usahakan tetap kita sholat berjamaah. Ketika tidak ada uzur syar'i, ke masjid itu jelas yang paling utama. Itu Bapak Ibu. Oke. Baik, apakah hukum sholat berjamaah itu? Hukum sholat berjamaah, kalau menurut para ulama, ini memang ada istilah, ada perbedaan para ulama hukumnya. Kalau keutamaannya jelas, semuanya sepakat, sudah kemarin kita bahas ya. Berapa derajat? 27 derajat. Nah, hukum sholat berjamaah menurut Imam Madhab, Imam Hanafi dan Imam Malik, sholat berjamaah untuk sholat fardu selain Jumat itu adalah sunnah muakkadah bagi siapa? Laki-laki yang berakal, mampu melaksanakan sholat tanpa ada masyaqqah, tanpa ada kesulitan. Itu hukumnya sunnah muakkadah, itu bagi laki-laki. Nah, beliau dua mazhab ini berdasarkan dalil yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Haddatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Malik dan seterusnya. An Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jama'ah tafdulu salatul fardhi bi 27 darajat. Ini yang menjadi alasan dua mazhab ini kenapa sunnah muakkadah. Karena apa? Karena di sini menunjukkan adanya pahala bagi orang yang sholat berjamaah dibandingkan dengan yang tidak berjamaah. Oke, ada perbandingan pahala. Maka tidak mungkin ketika sholat sendirian itu tidak sah, kemudian kok diperbandingkan dengan yang sah, itu nggak mungkin, Pak. Berarti apa? Dua-duanya sah, cuma beda pahala. Ya, kalau sholat sendirian dapat pahala 1, kalau berjamaah dapat pahala 27. Kepengen sih Pak? Itu libur ya Pak ya. Bulannya paling masih terus jamaah. Kadang-kadang apa loh Pak? Bener. Akeh gitu, akeh Pak. Tapi akhirnya ya ora insyaallah. Nang anak-anak ya. Nek pengajuan rame nekol. Tapi nek jamaah rame nekol. Ngaji rame bareng sholat zuhur, asar, maghrib, bahkan anak
golek pengajian nganti zuhur, ada bubar. Lu tanya pada jamaah, boktas ngaji, walau rampung assalamualaikum, wis geda-geda, wis pulang waktu malah, wah, pokoknya pada sholat di sini apa? Bahkan wis ada, masih di situ kerumuh ada, balik baik, ya Allah. Gue kelak balik kanan-kanan naik masjid Al-Hikmah Patik Raja kayaknya orang luar biasa. Ini yang orang terus nanti yang ngomong kayaknya orang tak terus nanti. Biasanya sih terus nanti dengan kalau terus nanti orang beda gitu. Ya Allah, ini Bapak Ibu ya. Maka harus kita koreksi kembali. Meskipun sunnah muakkadah, karena memang ya pahalanya lebih besar. Apakah ini benar pahalanya lebih besar? Benar, nggak perlu ragu-ragu. Kenapa? Itu diinformasikan oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam hadis yang statusnya sahih. Kita nggak perlu ragu-ragu. Maka ayo kita sambut ya. Kabar gembira dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul-betul. Nah, ini apa itu? Oleh karena itu, karena ada perbandingan ini, Imam Hanafi dan Imam Malik mengatakan bahwa itu tidak wajib. Karena kalau tidak berjamaah juga dapat pahala. Maka tetap sah sholatnya. Kalau berjamaah wajib, maka sholat sendirian tidak sah. Persoalannya begitu. Kalau diwajibkan menurut pendapat ini, nah itu apa itu? Oke. Kemudian pendapat berikutnya Imam Asy-Syafi'i. Beliau berpendapat dalam mazhab Syafi'i yang paling kuat adalah hukum sholat berjamaah fardu kifayah. Fardu kifayah. Fardu kifayah berarti apa? Bapak Ibu. Pada baik kalau biasanya disebutkan kifayahan apa kayak jenazah, takziah, sholat jenazah. Itu biasanya kan kifayahan gitu. Ya, itu. Kalau orang sudah melaksanakan, ada orang yang sudah melaksanakan, maka yang lain gugur kewajibannya. Ini menurut Imam Syafi'i begitu. Jadi kalau ada sebagian yang sudah sholat, ya ini wajib, tetap wajib. Tapi kalau ada sebagian yang sholat, maka gugur sebagian yang lain kewajibannya. Tapi kalau dalam satu kampung tidak ada yang sholat berjamaah sama sekali, itu dosa kabeh. Itu. Kalau pendapat yang awal tadi, orang dosa Pak. Meskipun tidak ada sama sekali yang sholat berjamaah, orang dosa karena sunnah muakkadah. Tapi menurut pendapat Imam Syafi'i, naik gas orang nasi jamaah, kue dosa kabeh. Itu bedanya sunnah dengan fardu kifayah. Nah itu apa itu? Beliau berasal dengan hadis Sunan Abu Dawud. Ya. Kita bacakan artinya saja. Ya. Jadi dari Abu Darda yang berkata, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah 3 orang di suatu desa atau lembah yang tidak didirikan sholat berjamaah di lingkungan mereka, melainkan setan telah menguasai mereka. Nah ini, karena dikatakan setan telah menguasai mereka, sementara kita diperintahkan supaya apa? Memerangi setan, tidak mengikuti langkah-langkah setan. Itu wajib. Wajib tidak mengikuti langkah-langkah setan, menjadikan setan sebagai musuh. Maka ketika ada 2 orang, 3 orang tidak berjamaah, dikuasai oleh setan, nah maka itu menjadi dilarang. Ya harus berjamaah. Tapi sebagian, nah ketika ada sebagian yang lain tidak mengapa. Nah kalau sama sekali tidak berjamaah, berarti sudah dikuasai oleh setan. Na'udzubillah. Kemudian ya, ini Imam Asy-Syafi'i. Karena itu tetaplah kalian berjamaah.
karena sungguhnya serigala itu hanya akan memangsa kambing yang sendirian. As-Sa'id berkata maksud berjamaah adalah sholat secara berjamaah. Sholatnya berjamaah. Nah, itu apa itu? Kemudian pendapat yang mazhab terakhir Hambali, beliau mewajibkan wajib kepada setiap individu ya, yang sudah mukallaf, laki-laki maupun PR ya, perempuan, LK dari PR, laki-laki maupun perempuan. Menurut Imam Hambali wajib hukumnya. Nah, kalau tanpa udzur syar'i dia tidak berjamaah, dosa. Apa? Dia berdosa. Sholat orang anak udzur syar'i kemudian tidak berjamaah menurut pendapat Imam Hambali. Nah, itu apa Ibu? Jadi ada berapa? 3 pendapat ya, 3 pendapat. Kalau di Muhammadiyah sendiri pendapatnya adalah sama dengan pendapatnya Imam yang pertama, yaitu Imam Malik dan Imam Hanafi. Sunnah mu'akkadah. Nah, itu loh. Jadi sunnah mu'akkadah. Meskipun tidak ada udzur syar'i, kemudian tidak melaksanakan sholat berjamaah, sholatnya tetap sah dan tidak berdosa, cuma rugi, ya kan? Rugi, ya, mengabaikan apa? Jaza keutamaan yang sudah dijanjikan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tetap sah dan tidak berdosa. Ini. Yang berpendirian berdosa yang monggo ya. Ajar ngarani sing berpendirian sunnah sesat dan sebagainya. Kadang-kadang ada yang begitu ya. Oh, jamaah wajib, panjenengan dosa. Bagi panjenengan berarti istihad para ulama. Karena memang ya dalilnya seperti itu. Ada beberapa dalil yang menunjukkan ternyata di awal dulu kan sudah kita sampaikan bahwa ketika Anda berada di suatu kaum, maka hendaklah Anda sholat bersama sebagian kaum. Maka sebagian yang lain tidak sholat, tidak apa-apa. Nah, itu makanya menjadi sunnah mu'akkadah. Itu apa itu? Nah, tapi dulu saya wah cocok gue sunnah tah gitu ya. Nah, nek wis sedang hati cocok gue sunnah. Kita modus ya. Modus ke, wis kena ke. Ditakoni, orang jamaah kenapa? Langsung naik kilo, nomor kena. Lah itu kan sudah repot kalau kayak gitu. Itu apa? Ujar-ujarnya pahalanya wis agak pisan gitu ya. Orang butuh itu libur, yang siji bagus cukup lah. Ya Allah gitu ya. Cukup siji kepengen mlebu surga kan Firdaus maning boleh jaluk. Ya Allah, jaluk ke surga Firdaus. Golek-golek pahala cukup siji ya Allah. Orang bang banget gitu ya. Orang bang banget. Ini apa Ibu? Ya jangan kayak gitulah. Tapi ya aja ngerti kalau panjenengan wah sing penting mlebu surga. Ya jangan gue. Sing penting mlebu surga. Insyaallah nek sholat kan yang mlebu surga. Ya. Kalau kita minta berharap kepada jasa dari Allah Subhanahu wa taala yang terbaik, ajaklah sing penting mlebu surga. Kita wis untung orang neraka. Ya Allah. Itu apa? Akan melemahkan semangat kita. Ya akhirnya ya, yang penting wajib lah, aja ketinggalan wajib. Itu sunnah luar biasa. Itu oke. Nah, ini apa itu? Baik, kita lanjutkan lagi. Wala ta'jal ilaiha hatta taqdiya hajataka. Dan janganlah tergesa-gesa ketika engkau mendatangi sholat berjamaah itu. Jangan tergesa-gesa ketika kita berangkat ke masjid. Hatta taqdiya hajataka, sampai dengan hajatmu selesai. Nah ini kemurahan dari Allah Pak. Ya Allah luar biasa. Allah itu memang maha rahman, maha rahim, maha tahu kebutuhan kita. Allah itu
manusiawi banget di dalam menerapkan atau memutuskan hukumnya, membuat hukum syariat ya kepada hambanya, betul-betul memahami kemanusiaannya manusia begini. Allah tahu, yang maha tahu ya Allah. Kelebihan kekurangan manusia karena Allah yang menciptakan kita. Biasanya yang paling paham terhadap sesuatu yang menciptakan kan. Wong laptop ini kelemahan dan kelebihan laptop, si paling ngerti siapa? Ya si gawe. Mobil Daihatsu, Toyota, apa mani? Mitsubishi, Honda. Yang paling tahu kelebihan dan kekurangannya siapa? Ya yang membuat. Yang membuat bahkan sampai rahasianya itu ya yang membuat yang paling tahu. Nah, yang menciptakan kita siapa? Allah. Maka sungguh Bapak Ibu bersyukur. Allah membuat syariat, nggak ada yang menyulitkan, nggak ada yang menyulitkan, nggak ada yang memberatkan. Kenapa kadang-kadang merasa berat, merasa sulit? Setan itu, setan. Bisa jadi setan membuat kita berat, atau setan membuat kita nggak mau belajar, nggak mau memahami, sehingga seolah-olah menjadi berat. Nah, itu Bapak Ibu. Nah ini. Maka diantaranya adalah kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah memahami manusia. Ketika punya hajat, gitu maka ya aja gugup maring masjid. Ketika sudah lapar, hidangan sudah dihidangkan, makan dulu. Itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusiawi banget, aja orang sama yang berisik, ya. Pentingan saya dulu, misalnya bahasa saya ya. Sedera dok beko ditahan, madane empuk. Siki mari jenis ngene, menghadap ke saya dulu misalnya gitu ya. Ya Allah. Wong puasa sedina bisa masa 10 menit ora bisa nahan. Nah, enggak, Allah paham betul gitu. Ya Allah. Jadi ya sudah, selesaikan dulu hajatnya. Kalau sudah lapar, kemudian makanan sudah ada di depan kita, sudah dihidangkan, makan dulu. Cepet makannya? Enggak. Makannya juga enggak boleh cepet-cepet. Biasa aja. Orang makan langsung cepet rampung. Bokeri jamaah enggak. Makan seperti biasa, sesuai dengan sunnah. Enggak boleh berkuku. Malah keselak kepriwe gitu kan. Nah, ini Bapak Ibu, tidak boleh tergesa-gesa. Harus makan kebelet. Ya jadi tahan-tahan. Kau boleh sholat ya kalau? Iya. Pokoknya kata ikut ini kan gak nampak sebule. Selesaikan hajatmu. Itu Bapak Ibu. Ya Allah. Ini akan menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat paham dengan kita, dan Allah menginginkan kebaikan ada pada kita. Sholat kita maksimal, tidak memberatkan, tidak mendapatkan satu kesulitan. Jadi sholat kita dengan enak, dengan enjoy, dengan bahagia, itu begitu Pak. Tentunya kualitasnya akan bisa didapatkan khusyuk. Nah itu. Moga. Jadi ya Allah, ini maknanya luar biasa. Allah menghendaki kita itu enak, menghendaki kita itu bahagia, menghendaki kita itu lepas dari kesulitan karena melaksanakan syariat. Jangan sampai orang melaksanakan syariat kok malah jadi sedih, malah jadi repot. Enggak. Makanya panjenengan ketika habis sholat, habis baca Quran, habis apalagi yang lainnya ibadah, harusnya itu membuat kehidupan kita lebih fresh, lebih bahagia, lebih senang, ya, lebih semangat. Itu begitu Pak. Jangan sampai bersedekah malah jadi cemberut gara-gara lagi umumna. Ya Allah, ini gimana? Jadi orang dibuka ya, nanti orang dibuka kayak 5.000 baik.
Itu Bapak Ibu. Itu kalau benar dia begitu, insya Allah akan di Allah setelah kita bersedekah, kita sholat, kita tadarus Al-Quran, itu akan apa? Ya, membentuk karakter yang indah, Bapak Ibu. Nah ini, maka berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah, jangan tergesa-gesa. Selesaikan dulu hajatnya. Wa in uqimatis shalah, meskipun sudah qomat. Ini Bapak Ibu. Bapak-bapak aja nyala nasi wadon, boleh dandan kesuwen, boleh nganggo rokok kesuwen. Gara-gara dikasih, Bu, jadi telat. Cepetan, nggak boleh, itu nggak sunnah seperti itu. Makanya kalau nggak ingin terlambat, nggak ingin masbuk, ya persiapannya yang lebih awal, prepare-nya lebih awal. Pentingkan urusan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini yang kadang-kadang kita masih belum maksimal. Gimana? Ketika adzan terus wudu berangkat itu udah bagus Pak. Sudah bagus. Anak adzan berhenti wudu mangkat, itu bagus sudah. Kadang-kadang mana sih nanti komat orang makan? Gue ya wudu mau kanak-kanak. Ya Allah. Nanti komat nanti makan komat lah. Ya Allah. Kadang-kadang kantor yang kayak gitu Pak, padahal musolanya masjidnya nang sebelah ruangan, lalu harap gigi, bebe dari alasannya, harap gigi, ya Allah, ini Pak. Ya. Bagaimana kita mementingkan itu 27 itu betul-betul kita merasa penting dan kita merasa butuh. Maka prepare sebelum masuk waktu, kita persiapan dulu, tuh Pak. 5 menit sebelum masuk waktu, wudu dulu. Wudu, alhamdulillah. Kerjaan tutup, pulang. Anak pelayanan Pak, istirahat di domain kepalanya. Anak pelayanan kepala ditutup ditinggal. Pelayanannya, kepalanya tempiling bener. Tempiling jenek. Ya, tempiling pakai nasihat gitu. Orang pakai ini. Ya Allah. Ini Bapak Ibu, ya. Jadi masyarakat juga harus tahu kan. Masyarakat kadang-kadang ya, ibu-ibu mati gue, ibu-ibu anak-anak tadi ya. Kondangan kadang-kadang ya mepet sore Arab lebu maghrib kena anak-anak. Bukan kene. Sering saya melihat guru juga mengangkat kondangan wis Arab lebu waktu maghrib. Kadang zuhur juga wis Arab lebu waktu zuhur. Bukan sisa duran di sini. Nah itu. Makanya Pak, ya Allah, ini luar biasa. Allah sudah memberikan satu kelonggaran, keluasan dan sebagainya. Ya kok masih kita ya yang membuat sulit sendiri. Nauzubillah. Ini Bapak Ibu, okay? Jadi sudah memberikan keringanan kalau ada udzur syar'i boleh apa-apa. Tapi aja dong sengajaan begitu. Aja dong sengajaan. Sengaja apa? Nata segah wis enggal ada. Oke kelakuan ibu deh ya Bu. Nek anak tamu barang ada orang saya ditatani disit ben sama baik kon sholat disit pada. Sholat maghrib ya bar maghrib bar sholat nembe tatani. Aja sholat isya nembe ditatani. Aja disit kon sholat disit. Nah, itu apa Ibu ya. Oke, baik. Jadi wali uqimat shalah meskipun karena uzur syar'i ada qomat, maka famshi ila bisakinah. Datangilah salat berjamaah itu dengan tenang. Berangkat ke masjid aja melayu-melayu, aja gugup-gugup. Pergi masjid juga aja gugup-gugup. Kadang-kadang mau bunyi gedung-gedung. Nanti si usah sholat kaget. Nang batin sampai kaya doang. Jelas kayak masbuk kayak nyangka kan jelas si sapa selamat jadi pegawainya masbuk karena selamat itu anaknya
anak. Kakak. Ya Allah. Ya udah suami kalian lah ya. Suami kanak-kanak. Ya Allah, ini Bapak Ibu. Itu begitu. Oke. Jadi wahid uqimatis shalah, meskipun sudah kemat ya, berjalan ke masjid dengan tenang. Ya. Maka insya Allah sampai ke masjid, masuk masjid juga dengan tenang. Tidak lupa doa masuk masjid. Kaki mana dulu? Kanan dulu. Itu jangan sampai lupa masuk masjid. Nah, kanan dulu berdoa. Kemudian cari tempat ya untuk dia sholat. Nah, kemudian takbiratul ihram dengan tenang, dengan khusyuk. Kadang-kadang ada anak muda butuh-butuh tadi rukuk, rukuk sok Allah Akbar melu rukuk. Jadi lumayan irit sedikit. Ya melu rukuk kan dapat satu rakaat. Tapi jadi ngirit, jadi temen ya Allah. Kan ngirit tenaga ya orang nunggoni imamnya maca Fatihah karo suratan apa maning biasanya imamnya suratane bawah lalu cukup baik ya Allah we nom nek wong tua ya baik nom gitu. Kita lihat dalilnya ini Pak Bapak Ibu ya lil ayataini wal ahadits al-mazkura fil muqaddimah ya jadi seperti ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang kita baca dulu ya. Wali hadis yang akhrajahu Muslim wa Nasa'i an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim An-Nasa'i dari Abu Hurairah bahwasanya beliau berkata, "Ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma faqala, ya Rasulullah, innahu laisa li qa'idun yaquduni ila al-masjid." Wa sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyurahhisa lahu. Farahhasa lahu falamma walla da'ahu sallallahu alaihi wasallam faqala lahu hal tasma'un nida? Qala na'am. Qala fa'ajib. Ini terkait dengan mendatangi sholat berjamaah ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya dari Abu Hurairah yang berkata, seorang laki-laki buta. Ini kita enggak ada yang buta di sini. Seorang laki-laki buta datang kepada Nabi dan berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, ya wadul, tidak ada padaku orang yang nuntun aku pergi ke masjid. Dia buta. Nah ternyata tidak ada yang nuntun pergi ke masjid. Berarti dia berangkatnya harus sendiri ya, tanpa ada yang nuntun. Kemudian dia minta kepada Rasulullah untuk mendapatkan rukhsah, keringanan. Rukhsah keringanan agar tidak ke masjid, sholatnya di rumah saja. Kemudian Rasulullah SAW di awalnya farahkhosolan memberikan rukhsah. Ya sudah, nggak apa-apa, kamu sholat di rumah. Namun falamma walladam, setelah orang itu pergi, nah, Rasulullah kemudian dipanggil balik, hai Sidul, gitu kan. Datang lagi ditanya dia. Faqala lahu, Rasulullah bertanya kepada orang itu, hal tasma'un nidaa? Apakah engkau mendengar adzan? Beliau jawab, na'am, ya. Qal Nabi bersabda, fa'ajib, maka penuhilah undangan Allah itu. Penuhilah adzan itu. Ini Bapak Ibu. Itu buta. Mendengar adzan, maka supaya memenuhi panggilan adzan itu jangan dicuekin. Maka ya Allah Bapak Ibu, kadang-kadang amalan-amalan kecil itu kita abaikan. Anak adzan kadang-kadang yang kita abaikan. Bulannya kan nyantai baik. Anak adzan diajarkan ini dari awal sudah harus kita perhatikan. Adzan kita dengarkan betul-betul. Kemudian kita apa? Tirukan, ya, menirukan, nyauri kayak mau utang, kayak nyauri utang dari orang, yang menirukan, membalas. Kemudian apa? Setelah selesai berdoa, ya, berdoa. Nah kemudian datang ke masjid dengan tenang. Ya Allah, luar biasa nikmat seperti itu. Ini Bapak Ibu ya. Orang
yang buta ketika mendengar adzan dia supaya memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menurut pendapat Imam siapa? Malik yang tadi ya. Imam siapa? Siapa? Tadi yang Hambali ya. Itu yang mewajibkan. Kalau Imam Malik, Imam Hanafi sunnah muakkadah. Yang wajibkan kepada siapa saja, bahkan sampai yang buta itu saja supaya berjamaah. Kalau mendengar, ya, mulanya sumpel, baik pikir apa ya? Baca keluarga, ya itu salah. Tidak mensyukuri nikmat. Kita bisa mendengar, syukuri nikmat itu dengan cara salah satunya mendengar adzan, bersyukurnya apa? Penuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dengan segera. Itu Pak. Nah, ini Masya Allah ya, menumbuhkan ketaatan, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih cuek dengan adzan, maka sesungguhnya hati kita masih kotor. Maka berlatih ada adzan, tirukan. Setelah selesai adzan, kita berdoa, baca sholawat ya. Paling tidak Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau lengkap ya silakan. Kemudian Allahumma Rabba hadhihi da'watit tammah dan seterusnya. Nah itu. Ini Bapak Ibu, Masya Allah. Yang seperti itu akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW pada hari kiamat. Jadi kepengen syafaat, anak adzan yang menembak malah kandahan, bar adzan rampung dia orang doma. Tapi setiap kali menyampaikan, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak adzan ya orang adzan, orang adzan tidak menirukan, tidak berdoa setelahnya, ya Allah. Itu apa itu? Ini, maka moga syukuri Pak. Kita ya Allah diberi oleh Allah lengkap, tidak buta, tidak tuli, ya, kaki beres, beres kan beres semuanya. Alhamdulillah, kita syukuri. Maka kewajiban yang paling utama sholat jangan disepelekan. Boleh tidak berjamaah hanya kalau udzur syar'i saja. Nah itu Bapak Ibu. Maka prinsip dalam kehidupan kita tiada sholat tanpa berjamaah. Nah itu Bapak Ibu. Pokoknya dimanapun sholat berjamaah. Hadis yang lain. Ini sampai di sini aja nanti. Sampai hadis di sini saya baca. Wah banyak banget boleh. Hadis Abu Dawud dari Abu Darda beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Ma min talatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihi shalah illa qad istahwada 'alaihi syaitan. Fa 'alaika bil jama'ati fa inna ma ya'kulu dhikul qasiyah." Ini yang menjadikan dalilnya siapa tadi? Imam Asy-Syafi'i. Ya. Jadi di dalam hadis ini ya, Abu Darda berkata bahwa beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, 3 orang yang berdiam di suatu desa ataupun hutan sekalipun, di dalam hutan sekalipun, gitu ya, yang tidak mendirikan sholat berjamaah bersama-sama, maka niscaya mereka dikuasai oleh syaitan. Ini hadis yang sudah kita baca di dalamnya Imam Asy-Syafi'i. Hadis berikutnya dari Abu Dawud dan Abu Darda juga, beliau berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Oh ini keulang, maaf. Tadinya apa namanya? Kursornya salah. Hadis Imam Bukhari dari Ibnu Umar, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana ahadukum 'ala ta'ami fala ya'jal hatta yaqdiya hajatahu minhu wa in uqimatis shalah." Nah, ini antara udzur syar'i itu apa? Ketika hidangan sudah disiapkan. Nah, ini berdasarkan dalil hadis riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Umar. Apabila salah seorang dari kamu tengah makan, maka janganlah tergesa-gesa hingga selesai makan, meskipun sholat sudah qomat. Meskipun sudah qomat, lagi makan, ya udah biasa aja selesaikan. Nah, kemudian berangkat. Kalau masih dapat, alhamdulillah. Kalau tidak dapat, tetap kita mendapatkan pahala sholat berjamaah. Yang penting ya,
Kita benar-benar uzurnya adalah syar'i, bukan uzur yang diada-adakan. Ya. Jadi orang yang berangkat ke masjid meskipun sudah selesai Pak masjidnya, sholat berjamaahnya, kita niat dari rumah sudah sholat berjamaah, ya. Tapi ternyata sampai di masjid sudah selesai, tetap kita mendapatkan pahala sholat berjamaah. Itu kayaknya di mukadimah sudah kita baca. Hadis Imam Ahmad, Muslim, ya, Abu Dawud dari Aisyah. Qala, beliau Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi bersabda, la sholata bi hadratit ta'am." Ya. Jadi tidak boleh sholat dengan sudah hadirnya makanan, sudah dihidangkannya makanan. Wala huwa yudafi'ul ahsan. Dan ketika menahan hasrat berhadas, itu juga jangan sholat. Selesaikan urusannya itu dulu. Okay. Nah, dan juga hajah-hajah yang lain yang memang doruri. Okay. Jujurnya bojone lahiran. Ya sholatnya kondisi. Bojone lahiran kondisi aku paling masjid disit jamaah. Kira-kira berbeda kayak gitu. Nah, ya, udur sakti yang lain-lain juga sama. Ya, arep lahiran bojone malah kok disit tinggal di masjid disit jamaah. Ya Allah. Ya sudah, antarkan itu dulu. Nah, itu Bapak Ibu. Oke. Satu lagi, hadis riwayat jamaah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza sami'tumul iqamah famshu ila sholati wa 'alaikumus sakinah wal waqaru wa la tusrifu. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimu." Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu telah mendengar iqamah, maka berjalanlah mendatangi salat jamaah. Ya. Dan hendaklah berjalan dengan tenang, bisakinah. Wal waqar, dan tenteram, orang gerusa-gerusu, orang yang kayak gitu gerusa-gerusu. Dan janganlah terburu-buru. Maka apabila kamu dapat menyusul, sholatlah mengikuti imam. Sedangkan yang sudah tertinggal, sempurnakanlah. Masbuk, ya sudah. Kurang sekarat, ya dilengkapi. Nah, itu Bapak Ibu. Okay. Ini suatu kemurahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita tetap mendapatkan pahala sholat berjamaah meskipun telat. Yang penting uzurnya adalah uzur syar'i. Itu seperti itu. Oke, itulah kemurahan Allah. Maka mari kita syukuri bersama-sama nikmat sehat kita, nikmat lengkap kita diberi badan tubuh, ya, panca indera. Syukuri, oke, dengan meningkatkan kualitas ibadah kita sebaik-baiknya. Oke, saya kira sampai di situ dulu ya, untuk kajian kita pada pagi hari ini. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang bab imam. Oke. Bab apa? Bab imam. Oke. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrul minallahi wa fadlun qarib. Subhanallah wa bihamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.